Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi 1 sampai materi 6. Materi yang pertama, dasar pemikiran dan urgensi PKN. Definisi PKN menurut Muhammad Nu'man Sumantri 2001, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang semuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Materi kedua, dasar historis, yuridis, sosiologis kewarganegaraan. Secara historis, PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara yuridis, PKN Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan alasannya. Secara sosiologis, PKN Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Dinamika dan tantangan kewarganegaraan. Suatu kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan atau PKN telah mengalami beberapa kali perubahan baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran dan partisipatif terhadap gejala demikian. Materi ketiga, konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa dengan ciri-ciri khas. Dan dengan ciri-ciri yang khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Dengan demikian, identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi, dan tempat pula atau kelompok. Penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misal dalam kartu tanda penduduk, ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, kartu mahasiswa, dan NPWP. Menurut Hardono Hadi tahun 2002, jati diri itu mencakup 3 unsur, yaitu kepribadian, identitas, dan keunikan. Pancasila sebagai jati diri bangsa lebih dimaknai sebagai kepribadian atau sikap dan perilaku yang ditampilkan manusia Indonesia, yang mencerminkan 5 nilai Pancasila. Pancasila dipahami bukan rumus atau statusnya, tetapi pada isinya, yakni nilai-nilai luhur yang diakui merupakan pandangan hidup bangsa yang disepakati. Sebagai sikap dan perilaku, maka ia dapat teramati dan dinilai seperti apakah jati diri kita sebagai bangsa. Materi keempat, dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Yang pertama, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini hilangnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti kurangnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, santunan, dan lainnya. Yang kedua, lebih menyukai lambang dan simbol asing daripada simbol bangsa sendiri, dan lebih suka menyanyikan musik asik daripada lagu nasional dan daerah sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan dalam sikap dan perilaku sehari-hari, seperti perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, tidak disiplin, malas merokok di tempat umum, dan membuang sampah sembarangan. Yang keempat, rasa nasionalisme dan patriotisme telah memudar, yang dimana orang kebanyakan mencintai produk bangsa asing daripada produk sendiri.
lebih bangga dengan prestasi bangsa asing daripada prestasi bangsa sendiri. Materi kelima, konsep dan urgensi integrasi nasional. Sebuah negara bangsa selalu berusaha untuk menyatukan keanekaragaman penduduknya agar mereka memiliki rasa persatuan, keinginan untuk bersatu dan bersedia membangun kesejahteraan bersama. Integrasi nasional dapat dipahami dari dua perspektif, yaitu terminologi dan etimologi. Pengertian etimologi, integritas nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentukannya. Etimologi adalah bidang yang mempelajari asal-usul kata, sejarahnya, dan perubahannya. Jenis-jenis integritas. Yang pertama, integritas politik. Ada dua dimensi politik, yaitu vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antar elit politik dengan massa pengikut, antara penguasa dan rakyat. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Yang kedua, integritas ekonomi. Integrasi ekonomi berarti bahwa daerah saling bergantung satu sama lain dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menghapus atau menghilangkan hambatan-hambatan yang menghambat hubungan antar daerah seperti peraturan, standar, dan praktik yang dibuat bersama yang memungkinkan keterpaduan ekonomi. Yang ketiga, integritas sosial budaya. Proses penyesuaian berbagai bagian masyarakat menjadi satu kesatuan dikenal sebagai integrasi. Ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain-lain dapat menjadi komponen yang tersebar luas, serta kesediaan untuk bersatu dengan orang dari berbagai kelompok budaya. Materi terakhir, landasan dinamika dan tantangan integritas nasional. Perkembangan integrasi nasional menurut Suroyo tahun 2002, ada 3 mode integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi Indonesia, yaitu model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu kuat ini berstruktur konsentris. Yang pertama, wilayah inti kerajaan yaitu Pulau Jawa dan Madura yang diperintah oleh raja dan saudaranya. Yang kedua, wilayah di luar Jawa yang merupakan kerajaan otonom. Yang ketiga, tanah seberang, di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang. Model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa, khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintah kolonial Belanda. Para kaum terpelajar ini mulai menyadari bahwa bangsa mereka adalah bangsa jajahan yang harus berjuang meraih kemerdekaan jika ingin menjadi bangsa merdeka dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain, serta suku bangsa yang merasa sebagai satu nasib dan penderitaan sehingga bersatu menggalang kekuatan bersama. Model integrasi kolonial. Model integrasi ini atas wilayah Hindia Belanda baru sepenuhnya dicapai pada awal abad dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah juga dengan menguasai maritim. Sedangkan integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari pegawai Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan massa rakyat. Faktor-faktor menentukan tingkat integrasi suatu negara antara lain. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Dinamika integrasi nasional. Yang pertama, integrasi bangsa. Tanggal 15 Agustus tahun 2005 melalui Maudi Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama negara NKRI sejak tahun 1975 sampai tahun 2005 di Aceh. Yang kedua, integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seiringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan.
Yang ketiga, mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintah termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi di Indonesia diawali dengan hasil sidang yang pertama PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945, yakni memilih presiden dan wakil presiden. Sidang PPKI kedua tanggal 19 Agustus tahun 1945 memutuskan pembentukan 12 kementerian dan 8 provinsi di Indonesia. Yang keempat, integrasi nilai pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integrasi terus-menerus dilakukan, misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Yang kelima, integrasi wilayah. Melalui deklarasi di Juanda tanggal 13 Desember tahun 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluas pada pulau di Indonesia. Karena itulah terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Kontribusi mahasiswa dalam akuntansi. Sebagai seorang mahasiswa akuntan, bahwasanya akuntansi ini memiliki kontribusi yang luas bagi perusahaan, terutama dalam menyajikan laporan keuangan suatu negara. Dapat yang kita ketahui, akuntansi ini memiliki sifat kerahasiaan di mana pihak luar tidak dapat mengetahui bagaimana sistem keuangan di suatu perusahaan. Seorang akuntan harus memiliki sifat tanggung jawab, integritas, kompetensi, serta pelayanan kepada publik dan objektivitas. Tanpa adanya tenaga akuntan, maka perusahaan akan mengalami kesulitan dalam pengelolaan keuangan dalam suatu perusahaan.